Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Cynthia Mauli dengan NPM 1912011-157, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya dalam mata kuliah Hukum dan Kriminologi. Materi yang akan saya sampaikan adalah kriminalisasi, deskriminalisasi, dan depenalisasi. Sebelum memasuki materi tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari ilmu kriminologi. Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Dengan mempelajari kriminologi, dapat mengetahui perilaku manusia sedalam-dalamnya, seperti perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum pidana, yang merugikan masyarakat, dan yang tidak bertentangan dengan hukum pidana, tetapi merugikan masyarakat. Manfaat kriminologi yang pertama, yaitu dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan. Yang kedua, membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan, perundang-undangan pidana. Yang ketiga, sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana dalam hal politik kriminal. Yang keempat, kriminologi, khususnya kriminologi kritis, hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana. Herman Manheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi bagi hukum pidana sedikitnya mencakup yaitu akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah, terutama yang mencakup sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik. Kemudian dalam sisi positifnya, suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan, khususnya pembinaan pelanggaran hukum, dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum. Selanjutnya, karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak bersedia mengenai non-delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki proses kriminalisasi. Apa itu proses kriminalisasi? Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan atau peraturan baru yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Nah, contohnya adalah jika di Indonesia itu meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional dalam beberapa puluh tahun yang lalu, tapi sekarang jika perbuatan tersebut dilakukan itu akan menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Kemudian ada proses deskriminalisasi. Apa itu proses deskriminalisasi? Proses deskriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan, dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Nah, ada contohnya juga, tapi ada contohnya di Inggris.
yaitu tentang homoseksual merupakan kejahatan, tetapi dengan adanya laporan Wolfendom Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan, sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana. Ya, lebih tepatnya perundang-undangan pidana di Inggris. Dan yang terakhir itu ada proses depenalisasi. Nah, apa sih proses depenalisasi itu? Nah, pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini, hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Nah, mengenai hal itu, penanaman sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem hukum perdata, sistem hukum administrasi, dan seterusnya. Dalam proses depenalisasi, timbul suatu kesadaran bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan ultimum remedium. Oleh karena itu, terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan hukum, dikenakan sanksi-sanksi negatif non-pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Terdapat pula pendapat lain yang menjelaskan bahwa pada tahun 1960-an berkembang studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan pidana, sehingga perbuatan yang telah dimasukkan ke dalam hukum pidana tidak lagi ukurannya moral, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Hal ini nantinya akan berpengaruh dalam menetapkan kriminalisasi atau penalisasi. Begitu pula dalam kerangka dekriminalisasi serta depenalisasi. Kenyataan ini seharusnya membuat orang tuh berpikir dan menanyakan apakah manfaat pengancaman dengan pidana suatu perbuatan apabila pelanggarannya tidak dapat diselesaikan. Suatu peraturan perundang-undangan pidana yang dalam praktiknya tidak dijalankan akan menurunkan kewibawaan dari penguasa. Ini adalah salah satu sumber krisis kewibawaan dari penguasa. Berkaitan dengan hal tersebut, Ruslan Saleh memberikan pandangan bahwa pemerintah dalam menentukan suatu perbuatan yang dapat dipidana wajib dilakukan dengan bijaksana untuk menyesuaikan dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun penentuan tersebut turut pula dipengaruhi dengan pandangan-pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilanggarnya suatu larangan-larangan tersebut. Di Indonesia, proses kriminalisasi sejak proklamasi kemerdekaan berlangsung terus dan tidak akan pernah berhenti. Sedangkan proses deskriminalisasi menurut Djoko Prakoso tampak pada masa-masa permulaan berdirinya negara. Sejarah hukum pidana setelah proklamasi dapat dimulai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun, untuk saat ini, semenjak terbentuknya Mahkamah Konstitusi, menurut prosesnya deskriminalisasi masih dimungkinkan untuk berlanjut. Terhadap kriminalisasi
Herman Manheim memberikan pandangannya bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan antisosial yang tidak dijadikan tindak pidana, dan banyak diantaranya yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana. Hal ini dikarenakan 3 alasan. Nah, yang pertama itu ada efisiensi dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat, terutama masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah tentang perbuatan yang bersangkutan itu ada perbuatan yang sama dalam masyarakat. Yang kedua, sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab apabila ini terjadi, maka akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, perlu diingat apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, dalam artian apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi ataupun individu. Nah, selanjutnya adalah dekriminalisasi. Adapun dekriminalisasi dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, ketentuan pidana dalam suatu undang-undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang yang baru atau peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, ketentuan pidana dalam suatu undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengajuan undang-undang. Dan yang ketiga, hakim tidak lagi menerapkan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang karena dirasa tidak lagi mencerminkan keadilan, atau dengan kata lain, ketentuan tersebut telah ketinggalan zaman atau kontra legem. Adapun suatu proses dekriminalisasi dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa alasan seperti contohnya, yang pertama, suatu sanksi secara sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu. Adapun kemungkinan bahwa nilai-nilai masyarakat mengenai sanksi negatif terhadap perilaku mengalami perubahan sehingga perilaku yang terkena sanksi-sanksi tersebut tidak lagi ditolak. Kemudian, timbulnya keraguan yang sangat kuat akan tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan sanksi-sanksi negatif tertentu. Adanya keyakinan yang kuat bahwa biaya sosial untuk menerapkan sanksi-sanksi negatif tertentu sangat besar. Sangat terbatasnya efektivitas dari sanksi-sanksi negatif tertentu sehingga penerapannya akan menimbulkan kepudaran kewibawaan hukum. Yang terakhir ada depenalisasi. Menurut Sudarto yang berpendapat bahwa depenalisasi sebagai suatu tindakan yang awalnya diancam pidana, kemudian ancaman pidana tersebut dihilangkan. Walaupun demikian, tindakan tersebut dapat dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain, yang salah satunya dapat melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Di dalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan yang tercela atau juga bisa disebut sebagai perbuatan antisosial kepada reaksi sosial atau kepada kelembagaan tertentu seperti lembaga anak, lembaga kesehatan, dan lainnya. Salah satu contoh perbuatan yang diserahkan kepada lembaga tertentu seperti kenakalan remaja yang kemudian ditanggulangi di luar proses peradilan pidana, yakni melalui lembaga khusus yang dibuat untuk menanganinya,
dikarenakan anak atau remaja tersebut masih di bawah umur. Sama halnya juga dengan perbuatan zina atau abortus provocatus atau yang dikenal dengan istilah aborsi, yang mana karena dengan pertimbangan sosial ekonomis sehingga dengan adanya proses depenalisasi maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang tidak kriminal.